Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Irmadina Noncien dari program studi Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan dari Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah adik-adik, sebelum itu, adik-adik ada yang tahu seperti apa itu jujur? Nah, jika belum, jadi di sini secara umum pengertian jujur adalah suatu aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur, yang mana seorang memiliki karakter pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat orang lain percaya. Nah, pendapat lainnya itu ada yang mengatakan arti jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang mereka ucapkan dengan perbuatan yang seseorang lakukan. Dengan kata lainnya itu seseorang jujur ketika ia mengucapkan suatu yang sesuai dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pada dasarnya manusia memiliki sifat jujur di dalam dirinya. Namun untuk membentuk perilaku jujur, setiap orang harus terlatih sejak masih kanak-kanak sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Terus di sini ada contoh perilaku jujur. Ada beberapa contoh perilaku jujur yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu mengerjakan tugas sebaik mungkin. Contoh perilaku jujur yang pertama adalah mengerjakan tugas sebaik mungkin karena kita sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita sebagai siswa yang baik. Mengerjakan tugas sebaik mungkin menjadi simbol profesionalitas diri, sehingga mungkin saja kita akan mendapatkan imbalan seperti mendapat insentif atau nilai kita menjadi tinggi, atau juga kenaikan kelas kita semakin bagus. Yang kedua itu menjaga uang atau kita melihat uang di dompet orang atau di jalan itu menjadi sikap yang jujur dan menjadi amanah saat dititipkan oleh orang lain atau hal-hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi jika kita harus menjaga uang yang kita dapatkan dengan yang kita lihat di jalan atau misalnya dititipkan. Dengan menjadi amanah dan menjaga uang itu tanpa memakainya adalah contoh perilaku yang jujur yang dapat kita lakukan. Nah, terus itu yang ketiga ada melakukan bersikap jujur. Berarti kamu berani mengakui kesalahan yang kamu perbuat, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Pasti akan menjadi beban pikiran yang kita gunakan sehingga kita tidak dapat mendapatkan ketenangan diri. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat itu disiplin waktu, memiliki disiplin waktu. Misalnya itu memiliki kedisiplinan waktu adalah hal yang cukup sulit dilakukan banyak orang. Padahal ini salah satu contoh perilaku jujur. Masuk dan keluar rumah, contohnya keluar sekolah tepat waktu adalah tindakan disiplin waktu yang harus dilakukan supaya menjadi kebiasaan baik. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku tidak jujur. Yang pertama itu berbohong kepada orang tua dengan melebihkan uang sumbangan yang harus dibayarkan di sekolah, misalnya keluarga. Yang kedua itu menyontek PR atau ketika ujian adalah kebohongan yang paling sering dilakukan siswa di sekolah. Nah, terus ada manfaat perilaku jujur juga adik-adik. Untuk adik-adik, yang pertama itu tingkatkan rasa percaya diri. Manfaat perilaku jujur yang pertama adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua itu adik-adik dapat dipercaya. Manfaat perilaku jujur berikutnya tak hanya dapat meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga dipercaya oleh orang lain. Dan yang ketiga, memiliki banyak teman. Dan yang terakhir itu ada tingkatan prestasi.
Nah, untuk upaya menjadi orang jujur yaitu jujur kepada diri sendiri kita dulu sebelum kita berkata jujur kepada orang lain. Eh, kita harus belajar untuk bersikap jujur kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu kita dapat memahami alasan yang sebenarnya yang membuat kita ingin berbohong. Yang keempat itu menjadi diri sendiri, be yourself, mengakui kesalahan. Terus yang kelima itu mengakui kesalahan yang diperbuat. Baiklah adik-adik, itu mungkin materi yang dapat kakak sampaikan. Jika adik-adik ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar dan menyampaikan pendapat lainnya untuk adik-adik yang sudah mengetahui apa itu sikap jujur kepada orang tua, sikap jujur untuk kita, untuk diri kita. Adik-adik bisa menyampaikan di kolom komentar. Nah, sebelum kakak menutup, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik eh, ingin menyimpulkan materi yang kakak sampaikan ini? Jika tidak ada, adik-adik dapat membaca ulang materi yang kakak akan berikan kepada adik-adik. Baiklah adik-adik, apabila ada kesalahan kata atau perilaku kakak, mohon dimaafkan dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Maaf jika merepotkan. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.